Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kalian yang mau nonton video ini, sebelum dilanjutkan, sekali lagi Mas Tulus tegaskan, Mas Tulus tidak pernah memaksa jenengan untuk mempercayai apa Mas Tulus sampaikan, dan tidak pernah memaksa untuk menerapkan kemudian mempercayai segala sesuatu yang ada di video ini. Oke? Suka tonton, tidak suka silahkan di skip. Terima kasih orang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita lanjut tonton videonya, saya tegaskan sekali lagi bahwasanya saya tidak membuka praktek dimanapun dan tidak menerima tarif berapapun. Terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih orang baik. Bukan dodoku sawangan jantungku, dan marem kamu nyeseni sepiro kesungguhanku. Aku siap demi cinta apapun yang ku korbankan. Sepiro gedenya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan juga salam jumpa untuk para subscriber Big Tulus Official dimanapun kalian berada ya. Alhamdulillah ketemu sama Mas lagi di kesempatan hari ini. Video ini akan Mas Tulus tayangkan kalau tidak hari Jumat mungkin hari Sabtu, antara dua itu ya, karena ini syutingnya di hari Rabu gitu ya teman-teman ya. Ini masih syutingnya di tanggal 30 November 2022, sedangkan ini mungkin akan untuk tayang di bulan Desember, selang beberapa hari lah gitu ya. Buat cadangan, soalnya Mas Tulus itu hari Jumat itu ada nyanyi dari pagi sampai ketemu sore. Hari Sabtu juga masih kerja, hari Sabtu kerjanya sore jam 1 siang. Dan masih ada beberapa part lagi yang memang kerjaannya itu nggak bisa diatur. Jadi maksudnya kalau aku harus live gitu, kalau emang waktunya senggang mungkin akan live, kalau enggak ya agak sulit ya. Mudah-mudahan bisa ditayangkan nanti kalau nggak hari Jumat, hari Sabtu video ini ya. Selamat pagi, siang, sore, dan juga malam untuk para subscriber Big Tulus Official semua tanpa terkecuali. Untuk yang baru pertama kali nonton video ini, Mas Tulus ucapkan salam kenal. Jangan lupa langsung di subscribe, dihidupkan tombol loncengnya juga. Dan juga buat jenengan yang sudah sering bolak-balik ke sini, Mas Tulus ucapkan lagi selamat datang. Jangan lupa langsung dipencet tombol subscribe lagi untuk yang belum subscribe. Untuk yang sudah sering bolak-balik tetapi sudah subscribe, Mas Tulus minta sedekahnya dengan tidak meskip iklan. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe, kemudian di-share ke media sosial yang kalian punya, oke? Yang di dalam dan juga luar negeri, Mas Tulus ucapkan salam kenal lagi. Untuk yang belum kenal, yang sudah kenal, selamat datang terus. Pokoknya Mas Tulus ucapkan selamat bergabung. Semoga suka dengan konten-konten yang Mas Tulus berikan. Dan sekali lagi mudah-mudahan ada manfaat dari apa yang saya sampaikan. Banyak teman-teman yang mengerti dengan kondisi, dengan situasi yang harus kita bisa baca tuh mana, kemudian yang harus kita bahas itu apa. Seharusnya ada beberapa hal yang bisa kita ambil ya. Dan yang pasti harus dari segi netral. Sere, rumah saku kok miring kayak gini. Nah, wes rata. Mas Tulus jadi kelihatan lebih kurus gitu loh. Yang di dalam dan juga luar negeri, terima kasih banyak selalu support Mas Tulus. Dalam kondisi apapun saat ini, Mas Tulus juga kondisi ini lagi nggak bagus ya. Tapi bukan berarti kita harus mengeluh dengan kondisi itu. Walaupun Mas Tulus sering bilang seakan-akan terlihat Mas Tulus ngeluh itu tuh cuma buat sanepo aja, buat pembahasan aja biar bahasanya lebih panjang. Selebihnya Mas Tulus tetap harus semangat. Kan kalau Mas Tulus habis ngomong Mas Tulus lagi tipis gitu ya, Mas Tulus selalu bilang lagi, ayo tetap semangat apapun kondisinya. Saat ini sedang dalam kondisi apapun kita, seperti saya atau jenengan sedang dalam posisi yang baik, jangan lupa untuk terus bersyukur dengan apa yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Tetap semangat ya orang baik, sehat selalu untuk kita semua. Amin, terima kasih banyak. Teman-teman masih saya masih ketuk lagi pintu hatinya buat bantu kegiatan baik kita. Untuk bagi-bagi nasi box setiap akhir bulan, biasa setiap Jumat akhir bulan, Mas Tulus juga masih ketok terus pintu hati jenengan buat membantu kegiatan baik kita. Kita akan update dulu ya teman-teman nanti setelah ini. Ada di kegiatan kita, agendanya adalah di setiap bulan itu di hari Jumat akhir bulan kita ada bagi-bagi nasi box. Kemudian agenda kita berikutnya ada salah satu agenda
yaitu sedekah bumi yang akan kita gelar nanti kalau sampai dananya terkumpul. Habis ini kita akan update jumlahnya berapa untuk nasi boxnya, untuk sedekah untuk sedekah buminya, saldonya sudah berapa nanti kita akan update ya. Kalau mau bantu caranya mudah. Kalau bantu untuk sedekah nasi box setiap Jumat akhir bulan itu transfernya ke rekening BRI atas nama Tulus Rianto juga yang di kolom deskripsi, minimal Rp12.000 untuk satu nasi box. Kemudian buat jenengan yang mau bantu sedekah bumi, biasanya Mas Tulus akan sematkan di kolom komentar paling atas yaitu rekening DBS atas namanya Tulus Rianto juga. Kalau untuk sedekah bumi no unlimited ya, mau bawahnya mau atasnya mau maksimal minimalnya nggak ada, berapapun terserah, silahkan transfer ke rekening DBS yang biasanya Mas Tulus akan sematkan di kolom komentar paling atas ya. Terima kasih ya orang baik. Kita akan coba update dulu untuk rekening nasi box kita. Kira-kira sudah ada berapa di tanggal 30 November 2022 ya teman-teman. Di malam hari ada saldo berapa di rekening donasi Big Tulus Official untuk nasi box di hari Jumat ya. Setiap Jumat akhir bulan di tanggal 30 November 2021 pada pukul 21.04 ya, di 2.096.000-an ya, anggaplah di 2 jutaan ya teman-teman ya. Kita update dulu ya. Di 30 November 2022 saldonya sudah di Rp2.096.058 untuk rekening donasi nasi box. Kemudian untuk donasi sedekah bumi yang dikirimkan ke rekening DBS ada berapa jumlahnya? Barakallah, sudah Rp3.460.475 ya. Itu enggak, Rek? Aduh, aku takutnya nggak kelihatan nih. Yang mana sih? Oh, yang ini, sorry. Kelihatan ya? Rp3.460.475 untuk rekening donasi yang sudah terkumpul. Aku nggak tahu ada beberapa pengirim yang dari luar negeri yang dikonvert ke rupiah, jadi jumlahnya ada pecahan-pecahannya juga. Karena kemarin ada beberapa transfer dari Malaysia yang dihadiahkan untuk nasi box. Jadi Mas Tulus convert dari sini. Nah, lebihannya itu kadang-kadang gini, kalau beliau transfer tuh, Mas Tulus saya transfer 1.200.000, ada sisa 20.000 sekian 1.200.000, sisanya buat Mas Tulus ya, biasanya gitu. Nah, ini jumlah lebihannya itu memang tidak Mas Tulus ambil, masih di sini. Mungkin 60.475 ini dari hasil pemberian beliau itu yang selalu transfer ya. Berkah melimpah untuk semuanya yang sudah bantu, terima kasih. Yang sudah membantu untuk kegiatan baik kita, matur sembah nuwun. Sudah bantu-bantu untuk kegiatan baik nasi box, buat sedekah bumi, nyawer Mas Tulus juga terima kasih. Terus juga yang sudah bantu untuk, maaf istilahnya, mengucapkan doa buat Mas Tulus menjelang di hari ulang tahun Mas Tulus yang tanggal 6 Desember nanti, matur sembah nuwun. Mas Tulus cuma bisa bilang terima kasih, semoga Allah ijabah doanya jenengan ya. Bertukar dengan rezeki lebih melimpah lagi, bertukar dengan kesehatan, bertukar dengan dimudahkan segala urusan baiknya, dan jenengan yang bersedekah melalui Mas Tulus doakan semoga Allah segera kabul untuk hajat baiknya, amin ya Allah. Terima kasih ya orang baik. Aku lagi ngomong ke wong sedekah ki nggak iso. Soalnya wongnya cengeng. Jadi kalau ada yang tiba-tiba, kemarin ada yang transfer tiba-tiba sedekah bumi 500.000. Aku langsung, Mas aku udah transfer ya. Mbak matur nuwun ya Mbak. Aku tuh nggak tahu Rek. Emang air mata ini naik jare wong Jawa moto yuyu. Jadi mripate ono yuyune gitu loh. Bawaannya itu nangis terus ya Rek ya. Mau bahas apa Mas Tulus hari ini? Oke, karena banyak yang meminta Mas Tulus di bulan November ini intensitas erupsi di Gunung Semeru itu luar biasa melimpah, luar biasa banyak dan juga berulang-ulang, hampir sama dengan gempa bumi yang di Cianjur yang terjadi pada tanggal 21, kemudian ada pengulangan dan seterusnya. Dan terakhir ini terjadi pada tanggal 28 November 2022, 3 hari yang lalu, dengan tinggi kolom abu mencapai kurang lebih 1.000 km di atas puncak ya, dan kurang lebih 4.676 meter di atas permukaan laut. Kolom abu teramati berwarna
kelabu dengan intensitas tebal ke arah utara. Erupsi ini terekam di seismograf dengan amplitudo maksimum 23 mm dan juga durasi 104 detik. Dan dari info yang saya baca juga dari info dari teman-teman yang memberikan link ke saya terkait dengan Gunung Semeru ini juga katanya terdeteksi beberapa kali gempa kecil yang terjadi di sekitar Gunung Semeru, dan ini sesuatu yang mengagetkan juga. Walaupun ya oke, aku baca ini dari awalnya di bulan November itu di tanggal ini Maret ya. Aku dapat info luar biasa banget ini, soalnya ada list langsung di situ. Pertama kali di bulan November itu pada tanggal 9 November sekitar 3 minggu yang lalu pukul 15.50 ya. Aku sudah rangkum beberapa di antaranya, dan aku mau ambil poinnya dari tanggal terjadi yang paling terakhir, karena menurut aku ini jangkauannya lebih tinggi atau lebih besar daripada yang sebelumnya ya. Tinggi hanya 500-800, tapi yang di tanggal 28 itu yang paling besar, intensitas erupsinya yang paling besar, yaitu di 1000 meter di atas puncak. Nah, ini pengen Mas Tulus bahas hari ini karena banyak teman-teman yang minta, Mas Tulus, apakah mungkin Semeru akan meletus? Apakah mungkin meletus secara besar? Erupsi dan meletus ada sebagian orang menyamakan kondisi itu, tetapi meletus dengan besar dengan erupsi yang kecil ini menurut aku ya, kalau versi aku sendiri aku berbeda karena aku tidak tahu bahasa bahasa pergunungan ya apa, Mas Tulus nggak tahu. Tapi Mas Tulus pengen coba pengen coba wedar ini, coba aku pengen luaskan lagi tanggal erupsinya dari tanggal yang terakhir ya teman-teman ya, di tanggal 28 November 2022 dan di pukul 16.11. Sebelumnya juga ada 26, kemudian di tanggal 25 juga ada erupsi, 24 juga erupsi, 23, 22, kemudian 21 ya. Dan dari jedanya cukup lama itu yang memang justru sama dengan terjadinya gempa yang ada di Cianjur pada tanggal 21. Jadi 9 November itu pernah, kemudian jeda cukup lama dari tanggal 9 kemudian ke tanggal 21. Dan dari tanggal 21 ini intensitas erupsi yang terjadi di Gunung Semeru lumayan dekat teman-teman. 21, kemudian 22, 23, 24, 25, 26, kemudian satu hari jeda, 27 tidak, 28 kemarin ada. Jadi selang jeda terakhir pertama di bulan November itu tanggal 9 itu dengan kadar yang cukup besar di 1500, maksud saya di 1500 itu di tanggal yang 9-nya ya, yang jauh ya. Jadi yang Mas Tulus pengen fokuskan memang di antara tanggal 21, 23, 25, 26, 28. Ini yang pengen Mas Tulus bahas ya. Dari angka-angka yang Mas Tulus lihat sendiri, menurut Mas Tulus adakah prediksi tertentu yang Mas Tulus lihat mungkin gunung ini akan meletus secara besar atau menjadi musibah nasional atau istilahnya jadi bencana besar yang bisa memicu kerusakan dan lain sebagainya. Oke, dari tanggal 21, 23, 25 masih dianggap netral karena ada pemecah di sini teman-teman. Menurut aku kenapa dianggap netral? Karena di tanggal 21 ini ada gempa besar yang terjadi di Cianjur. Jadi istilahnya wudun itu, kalau istilahnya istilah ini nanah ya. Ibaratnya pecahnya bukan dari matanya tapi ada dari kanan dan juga kirinya. Sehingga ketika ada pelemparan, ketika ada lompatan di situ berarti masih bisa dikategorikan tidak ada sesuatu yang dalam arti maksud aku tidak ada sesuatu bisa kita baca atau istilahnya itu kayak ada pandangan apakah itu masih memicu sesuatu yang jelek atau tidak. Nah, justru di tanggal-tanggal 21, 23, 25 ganjil-ganjil di bagian akhir November aku tidak melihat ada sesuatu yang signifikan karena sudah terpecah di Cianjur menurut aku. Nah, di tanggal 28 ini yang buat aku menarik. Awalnya jujur teman-teman, ini sudah banyak yang minta dari letusan yang pertama bareng sama gempa Cianjur, itu banyak banget yang minta, Mas Tulus bareng sama gempa Cianjur itu terjadi erupsi juga loh di Gunung Semeru dan jeda waktunya sekitar pagi kemudian siang hari. Kalau di Cianjur kan itu jam 1, kemudian di Semeru itu jam 6 misal. Jadi dari pagi menuju ke pagi lagi. Dan ini maksudnya jam dari pagi menuju ke siang. Maksudnya jadi jam 6 dulu di Semeru, kemudian jam 1-nya di Cianjur baru gempa. Nah,
Banyak yang minta sebetulnya, tapi jujur saya agak kurang tertarik. Karena apa? Karena gempa yang erupsi yang di Gunung Semeru sudah meledak di Cianjur dengan kontur gempa yang terjadi di Cianjur, bahkan terjadi berulang-ulang terus-terusan susulan sampai hari ini tanggal 30 November ini juga masih ada gempa susulan terus-terusan masih ada. Dan ini sesuatu yang menurut saya kurang menarik karena kita sudah ambil pesannya atau kita ambil warningnya dari Cianjur sendiri. Nah, yang bikin aku tertarik membahas ini adalah terakhir kemarin 2 hari yang lalu itu ada ada erupsi di Gunung Semeru yang 1000 km. Terlepas dari sebelumnya sudah 1500 tanggal 9, tapi di 28 ini ada 1000 km. Kemudian setelah aku baca share dari teman-teman dengan beberapa angka yang aku terima, ada beberapa angka menarik yang bisa aku baca di sini. Kira-kira dari angka yang kita baca dari erupsi terakhir yang terdeteksi di Gunung Semeru pada tanggal 28 November, adakah kemungkinan Mas Tulus melihat ada sesuatu yang mengerikan atau gunung ini akan meletus atau apa? Nah, di tanggal 28 November 2022 ya, tepatnya di pukul 6:11 waktu Indonesia Barat, itu telah terjadi erupsi Gunung Merapi dengan ketinggian abu yang teramati mencapai kurang lebih 1000 meter di atas permukaan gunung ya. Permukaan puncak maksudnya. Dan angka 28 ini bikin saya menarik teman-teman. Ada satu jebakan di sini. Sorry, sekali lagi saya tegaskan, intuisi ini terjadi bisa di angka atau di tanggal yang sama, bisa juga intuisi ini akan terjadi di tanggal-tanggal berikutnya atau di bulan berikutnya. Jadi tidak harus terjadi di tanggal yang sama ya. Yang aku baca ini, kita kan baca situasi terkait dengan erupsi atau mungkin ada musibah lain yang bisa kita baca dari tanggal ini. Dari tanggal 28 November, karena kita pernah membahas November, kita pernah membahas angka-angka di bulan November, tetapi kita tidak membahas secara khusus angka 28. Nah, ini menarik juga kan, kebetulan pas yang kemarin tidak dibahas, ternyata erupsi terjadi terakhir sebelum tanggal 30 ini adalah terakhir sebelum tanggal 30 November ya teman-teman. Jadi teman-teman jangan spekulasi lari kemana-mana. Ya, terakhir sebelum tanggal 30 November yaitu tanggal 28 November 2022 jam 6:11. Oke, 28 intuisi untuk Gunung Semeru sendiri. Intuisinya atau yang aku lihat dari angka dari untuk ini yang untuk Gunung Semeru sendiri, apakah ada kemungkinan akan meletus secara besar? Aku melihat dari angka 28 112022 kemudian 0611 ada satu hal yang berhubungan teman-teman. Ada 6 dan 6 6 dan 6 ketika ditambahkan 12 sama dengan sama dengan angka 2 di bagian 2022. Kalau 28 ini cair, air ya. Jadi kalau misalnya erupsi berikutnya mungkin ada kandungan air yang cukup tapi tidak terlalu banyak. Ada kandungan air di Semeru. Kemudian angka 8 ini berbahaya kalau misalnya ada terjadi erupsi yang besar atau meletus yang besar, ada kemungkinan ada yang terjebak di situ. Ada sesuatu yang terjebak atau tertahan atau tertimbun atau hilang ya, susah ditemukan. Dan ada angka 11 di bagian tengahnya, November ya, 11 di angka 06:11 ini juga merupakan angka yang kalau misalnya terjadi sesuatu ini akan memiliki korban yang cukup banyak ya. Korbannya cukup melimpah, korbannya cukup tidak sedikit lah intinya. Saya nggak bilang banyak banget, tidak, tapi intinya tidak sedikit. Kalau tidak sedikit berarti lebih dari 5 ya teman-teman. Kemudian angka 6 ini adalah simbol dalam arti gini, ada sesuatu yang gaib di situ. Jadi ada campur tangan gaib kalau misalnya gunung ini sampai meletus dalam waktu dekat ya teman-teman. Intuisi ini berjalan mungkin ada 1 atau 2-3 bulan kemudian lah. Intuisi dari yang saya baca sebetulnya 1 atau 3 bulan kemudian. Kalau misalnya dalam 3 bulan ke depan ada meletus Gunung Semeru dengan kondisi yang besar, ini juga ada campur tangan dari sesuatu yang gaib. Kayak ada sana gaib, sini gaib, kayak pertempuran gaib di situ. Kemudian jadi kalau misalnya ini meletus karena teman-teman bilang ada pertempuran di sana Mas Tulus, ada sesuatu yang yes, ada kemungkinan karena 6 ini angka gaib teman-teman. 6 ini angka jin, istilahnya angka halus, angka makhluk halus lah istilahnya gitu. Tanggapannya di situ. Kemudian aku nemu juga angka 9 di sini ya teman-teman. 8 ditambah 1 9. 7 juga ada. Angka 3 juga ada. Nah, ini banyak angka-angka yang secara musibah ini sesuatu yang kurang bagus.
poinnya kurang baik menurut saya, karena angka-angka ini ketika ditambahkan sesuatu yang terpleset, tergelincir, kemudian ada angka jin, ada angka gaib di situ, kemudian 3 itu adalah angka yang artinya kalau dari segi musibah sendiri yang dipicu oleh sesuatu atau dipancing oleh sesuatu. Jadi ada pemancingnya. Dan di tanggal 21 kita sudah tahu kalau ini sudah erupsi, dipancing lagi dengan gempa yang ada di Cianjur, kemudian pancingan lagi gempa-gempa berikutnya susulan yang masih ada, dan ini bisa berpotensi menjadi besar. Kemudian 9 sendiri ini angka yang congkak, angka yang sombong. Aku masih melihat ada kesombongan alam di sini. Sorry, aku bilang apa adanya ya teman-teman. Kita bilang alam ini sedang sombong. Ada kecongkakan, ada satu kekerasan di sini, ada satu apa namanya tuh, Rek? Oh iya, aku sering ngomong Rek, jenengan bilang saya orang Surabaya ya. Banyak yang berprasangka saya orang Solo, Mas. Tapi saya lahir di Lampung, saya orang Jawa tapi lahir di Lampung. Dan Mas Tulus sering ngomong Rek itu ya cuman spontanitas, bukan karena Mas Tulus orang Surabaya. Nggak apa-apa lah ya, nggak mengganggu ya. Nah, jadi angka 9 ini masih ada angka kayak angka pamer gitu loh. Ini aku di sini, aku bisa ngelakuin ini, aku bisa berkuasa. Dan kalau ibarat dia tuh manusia, dia tuh seakan-akan tergambarkan sebagai manusia yang kayak lagi pengen ngasih tahu. Iki loh Semeru gini loh, Semeru tuh sesuatu yang bisa kalian lestarikan. Semeru itu sesuatu yang bisa saja murka ketika kalian lawan, misalnya gitu. Kayak dia itu kayak menunjukkan dirinya. Semeru itu seakan-akan ingin memblow up dirinya sendiri depan orang banyak bahwa Semeru itu bukan sesuatu yang biasa. Semeru itu luar biasa. Semeru itu lagi sombong-sombongnya Semeru sekarang. Makanya beberapa musibah yang terjadi di antara November Desember, ada yang bilang katanya ini pembalasan alam. Konteksnya sangat terlihat di sini ya. Ada angka 9 di balik pesan gempa terakhirnya, dan di tanggal 9 juga 9 November juga beliau juga mengeluarkan erupsi juga. Jadi ada satu hal yang ingin ditegaskan sama Semeru. Nih aku isoki. Aku ki hebat. Sebenarnya kalau dikatakan kesombongan alam sih ya memang dia sedang menunjukkan dirinya sendiri. Tetapi kesombongan alam ini selalu ada alasannya. Kenapa mereka sampai menonjol? Kenapa mereka sampai mau terlihat sesuatu ya? Ada sesuatu yang salah di sini ya. Ada sesuatu yang salah di angka 13, kemudian ada angka 3 maksudnya. Ada angka 7. Jadi ada sesuatu yang tidak dilakukan. Jadi gini, Rek. Di Semeru itu mungkin ini sekali lagi mungkin dari angkanya ya, ada sesuatu yang salah, ada sesuatu yang tidak benar. Jadi kayak mungkin biasanya tempat daerah tersebut sering melakukan, artinya mereka umbul dongo. Saya nggak bilang ini ritual musyrik atau apa ya, tapi mungkin mereka jarang melakukan kegiatan yang biasanya mereka lakukan. Sehingga ada angka 7 di sini, itu tuh angka yang memang menuju sesuatu, angka yang biasanya digunakan untuk melatar belakangi terjadinya sesuatu karena sesuatu. Jadi ada hal yang tidak dilakukan yang biasanya dilakukan. Jadi kayak ada sesuatu yang kurang gitu loh, Rek. Biasanya kamu kalau minum pakai sayur, lauk, sama sambel. Nah ini tuh kayaknya Semeru makanannya nggak pakai sambel, cuman lauk, minum, sama nasi. Tapi nggak ada sambel, misalnya kayak gitu. Jadi ada sesuatu yang salah. Nah, dari angka global yang Mas Tulus baca, potensi dia meletus itu ada atau tidak? Nih, sayangnya teman-teman, aku jujur harus ngomong apa adanya. Kalau secara kadar besar ini seharusnya dari semua angkanya 9, 21, 23, 24, 25, 28, harusnya Semeru ini sudah meletus besar. Pada dasarnya dari semua angkanya, ini harusnya kalau digambarkan secara angkanya harusnya sudah dor gitu loh, Rek. Cuman lagi ada angka 6 dan juga 11 di bagian belakang, di bagian tengah di 11 juga ada angka 11, 6-11 ya, pukul 6:11 waktu Indonesia Barat, dan ada angka 1000. Ada 1000, ada semacam sesuatu yang kayak mungkin sama dengan yang disampaikan para eyang ke saya, bahwa saat ini musibah itu kayak piye yo, istilah itu kayak dicicil sidik-sidik gitu loh. Dicicil sidik-sidik supaya tidak besar, supaya tidak menjadi sesuatu yang ini. Jadi kayak ada sesuatu pengganjal di sini. Ada penahan. Ada 6 dan juga 11. Kalau digambarkan sebagai benda, dia tuh kayak dam. Kayak pagar tapi dari batu yang besar tebel gitu. Seakan-akan digambarkannya seperti itu. Jadi kayak ada semacam penahanan, ada semacam
penanggulangan atau ditangguhkan terlebih dahulu dari angka-angka ini. Jadi kalau misalnya dari angkanya secara sadar saya harus mengatakan bahwa ini harusnya dalam waktu dekat atau di dalam seharusnya sebelumnya juga sudah ada dari angka-angkanya. Saya ulang lagi, saya baca-baca lagi, harusnya sudah ada pemecahan di sini. Sudah harus meletus teman-teman. Tetapi kalau memang di kita ya harusnya kita bersyukur dengan kondisi seperti ini. Wes nggak apa-apa, erupsi pelan-pelan ya. Mau lahar dingin, lahar panas, tapi pelan-pelan. Tapi setelah itu semuanya keluar dan tidak ada letusan besar, tidak merugikan, tidak menjadi musibah yang besar, nggak ada kerugian materi, nggak ada korban jiwa dan lain-lain. Seharusnya kita aminkan ini. Amin ya Allah. Tetapi pada dasarnya kalau dari angkanya kemungkinan meletus besarnya ada nggak Mas Tulus dalam waktu dekat? Seharusnya kalau dari angkanya, ini intuisi yang saya baca ini kan berlaku mungkin 1 sampai 3 bulan ke depan. Harusnya ini sudah malahan Rek. Harusnya lagi sampai 3 bulan ke depan. Tetapi kalau intensitasnya erupsinya akan sering selama mulai dari tanggal 28 sampai ke 3 bulan berikutnya dengan kadar yang 1000, 1500 sampai segitu, ya kemungkinan akan hanya diperkecil saja dengan cara istilah lagi kayak mangan tuh sidik-sidik tapi kenyang gitu loh Rek. Tapi jadi nggak banyak banget yang dikeluarkan. Tapi muntahnya ini kalau misalnya dari angka-angka yang Mas Tulus baca, kalau misalnya terjadi kan luar biasa bahaya ya Rek. Kalau misalnya ini 3 bulan ke depan, pada dasarnya dari angka yang saya baca seharusnya sudah ada ledakan besar, seharusnya ada letusan besar yang seharusnya bisa merusak secara besarnya. Karena kalau ini sampai meledak memang atau meletus atau ibarat kata memuncak atau apa ya meledak, meletus, ini seharusnya besar sekali Semeru ini ya. Hati-hati karena dari semua angkanya memang ada sesuatu gambaran kayak ada tanah yang membengkak, kemudian ada merahnya yang keluar dan semacam bisul yang berdarah gitu. Nah ini gambaran yang gak enak yang aku lihat dari apa yang aku baca dari angka-angka ini. Sekali lagi, ini hanya sebatas membaca angka. Kalau teman-teman menyambungkan dengan beberapa hal ya silahkan. Tetapi kalau dikategorikan ini sudah meletus, pada dasarnya harusnya sudah meletus Semeru ini. Harusnya sudah meletus, tapi ada semacam dam besar, ada semacam kayak bangunan yang menahan ini supaya tidak terlalu besar. Istilahnya kayak sengaja digali pelan-pelan gitu. Kayak ada tikus, ada kucing di bawahnya, ada semut yang kayak gali gitu loh Rek. Gambarannya tuh seperti itu, seakan-akan dibuat seperti itu. Patut kita bersyukur kalau misalnya tidak sampai meletus besar. Erupsi-erupsi tok aja, tapi setelah itu sudah ya normal lagi seperti biasa, bisa dimanfaatkan lagi ya. Karena ya ada sebagian besar orang mengatakan kalau gunung berapi itu kalau sudah meletus tanahnya subur loh Mas. Jadi mereka sengaja disiram lagi dengan pupuk baru biar tambah subur katanya ya. Jadi intinya adalah apapun musibah yang Allah berikan pasti ada sesuatu yang baik, ada manfaat buat kita. Dan lebih dengan pertanyaan berikutnya, dari musibah yang terjadi di Gunung Semeru sendiri apakah akan meletus atau tidak? Pada dasarnya saya melihat harusnya sudah meletus atau 3 bulan ke depan. Coba kita lihat apakah ada letusan besar di Semeru. Kalau tidak ya berarti alhamdulillah. Tetapi kalau dari clue yang saya baca adalah dari angka-angka ini kalau terjadinya pelan-pelan dan terus-terusan ada setiap hari, ya mungkin tidak akan meletus besar banget itu tidak. Tapi kalau misalnya tiba-tiba nggak ada, ngilang 3 bulan, tiba-tiba duar gede, ya kita nggak tahu. Tapi kalau dari angka ada kemungkinan, Gunung Semeru akan meletus. Kemudian erupsi-erupsi ini juga bisa sangat mungkin terjadi beberapa bulan ke depan. Karena di bulan November, clue dari angka 28 sendiri aku baca sangat berhubungan dengan Desember sampai Maret teman-teman. Dan ini ada sesuatu yang nggak bagus ya. 28 Desember menggambarkan sesuatu yang terendam air, terjebak dengan air nih. Tadi kan kita bahas soal Semeru ya. Kita bahas terkait dengan 28 sendiri, apa intuisi yang Mas Tulus lihat lalu dari angka itu terkait dengan musibah di tempat lain yang bisa saja terjadi di angka 28. Pesannya apa yang Mas Tulus lihat dari angka 28 sendiri, apa yang Mas Tulus tangkap? Tadi sesuatu yang terjebak di dalam air yang sulit untuk ditemukan. Sesuatu yang kayak tenggelam, kelelep, tapi susah untuk kayak gini deh. Misalnya kita tuh kayak ngelihat ayam, anggaplah ikan ya. Ikan di mangkok, ada airnya tapi ketutup. Jadi ikan itu mau keluar susah. Kayak gitu istilahnya. Gambaran angka 28 ini kalau misalnya musibah yang kita lihat dari angka 28 tetap larinya ke air dan sangat berhubungan dengan bulan Desember.
korbannya banyak, airnya melimpah, justru akan ada sesuatu yang terkunci di sini. Ini sesuatu yang nggak mudah, sesuatu yang sulit ya. Jadi kalau ada musibah besar yang berhubungan dengan air, 11 ini kalau digambarkan sebagai tanah juga ada, gabungan tanah, kemudian ada angin juga, dan ada beberapa hal yang harus saya sampaikan di sini. Memang kalau musibah terjadi di ke depan hari ada korban yang cukup banyak. Dan kalau di di tanggal November sampai Februari ini, rek, nyamuk rek buat terus iki. Ada ya Allah. Jadi 28 ini akan memberikan clue ke kita bahwa sekali lagi ada sesuatu yang musibah berhubungan dengan air, dan air ini cukup melimpah ruah. Masih ada kandungan tanah, angin, air, masih ada putaran cahaya warna putih yang memutari kita. Berarti masih ada naungan juga. Mungkin itu dari Allah yang diizinkan kepada leluhur kita ya, yang menaungi Nusantara. Kemudian ada masih ada goncangan di berbagai macam wilayah, itu masih bisa dibaca dari angka 28. Dan ini masih sangat berpotensi. Sekali lagi, batasan kita hanya membaca. Selebihnya haknya Allah. Saya nggak bisa pastikan. Kalau saya nggak kayak yang lain yang bisa mastiin tanggalnya, jamnya, harinya. Soalnya Mas Tulus itu hambanya Allah. Mas Tulus bukan Allah, jadi Mas Tulus nggak tahu. Kalau yang lain tahu ya alhamdulillah, berarti mereka dikasih kelebihan sama Allah. Buat apa? Buat lebih dekat sama Allah, biar mereka lebih tahu mungkin, atau ya nggak tahu. Sekali lagi saya nggak mau mendahului kehendak Allah. Jadi kita hanya membaca intuisi ini dari angka-angka yang bisa kita baca. Terkait dengan terjadi atau tidak, ya nggak ada yang bisa membenarkan juga. Ini hanya sekedar dibaca ya teman-teman ya. Sekali lagi itu hasil dari yang Mas Tulus lihat. Ada kemungkinan meletus, kemudian ada kemungkinan juga musibah-musibah lain yang terjadi di beberapa wilayah di Indonesia, yang justru terjadinya bisa di bulan antara Desember sampai Februari. Ya teman-teman ya, angka 2 ini sangat berkompeten di balik pesan 28. Ada air yang mengikat sesuatu, air yang tertutup sesuatu sehingga kita susah untuk bernapas, susah untuk keluar, susah untuk ditemukan dan lain sebagainya. Itu sesuatu yang Mas Tulus baca ya. Mas Tulus doakan yang sedang sakit semoga cepat sembuh, amin. Yang rezekinya lagi seret semoga segera dilancarkan sama Allah, amin. Yang lagi pengen punya momongan semoga segera diberikan momongan. Yang pengen punya jodoh semoga segera diberikan jodoh terbaik. Yang belum kerja cepat kerja, yang sudah kerja semoga rezekinya berkah. Yang pengen punya usaha semoga segera Allah izinkan memiliki usaha. Yang dagang, yang usaha semoga dilariskan, dilancarkan dagangannya, dilancarkan usahanya, amin. Untuk yang saat ini sedang memiliki hajat, pengen punya rumah, pengen naik haji, pengen umroh, punya mobil, nyekolahin anak, bahagiain orang tua, Mas Tulus doakan semoga segera Allah kabul hajat baiknya, amin. Semoga Allah jadikan saya dan juga jenengan semua orang-orang yang Allah pilih itu dijauhkan dari musibah, bala, fitnah, dan hal-hal yang tidak baik untuk kita semua. Dan semoga apa yang kita baca hari ini dari angka-angkanya, semoga yang baik dijadikan baik, yang kurang baik segera Allah kembalikan menjadi baik, amin ya Allah. Sekali lagi terima kasih teman-teman yang sudah nonton video ini. Kalau misalnya ada sesuatu yang salah yang dari Mas Tulus sampaikan, silahkan diklik di kolom komentar kritik dan sarannya apa. Untuk teman-teman yang ingin memberikan sedekah rezekinya untuk saya buat nyawer, silahkan ada fitur super thanks di sini yang bisa kalian pencet untuk ngirim rezeki, baik itu saweran ataupun stiker yang ada harganya di sini ya, di fitur super thanks. Oke, Mas Tulus minta maaf kalau misalnya ada tutur kata yang kurang berkenan. Insya Allah ketemu lagi di lain kesempatan. Mas Tulus pamit ya. Selamat pagi, siang, sore, dan juga malam. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah orang baik, sehat selalu. Terima kasih sudah menonton. Untuk mendukung channel ini biar makin keren, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ke media sosial yang kalian punya. Terima kasih orang baik.